10 pemain diaspora akan segera dipanggil perkuat Timnas Indonesia U20. Pelatih Timnas U20 Indonesia memberikan kejutan dengan mengungkap bahwa ia telah mengidentifikasi 8 hingga 10 pemain diaspora yang berpotensi dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan Timnas pada Maret. Langkah ini merupakan upaya untuk memperkuat skuad Garuda Nusantara dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi bakat-bakat muda di luar negeri yang memiliki koneksi ke Indonesia melalui darah dan paspor. Indra Syafri memastikan bahwa pemain diaspora yang dia maksud telah memiliki paspor Indonesia sehingga mereka memenuhi syarat untuk bergabung dalam Timnas. Keputusan ini sekaligus menciptakan peluang baru untuk para pemain muda yang mungkin memiliki latar belakang keturunan Indonesia baik dari segi gen maupun identitas kewarganegaraan. Proses pemusatan latihan Timnas U20 Indonesia sendiri sudah dimulai sejak Desember lalu, menandai komitmen tim untuk mempersiapkan diri sejak awal. Bahkan skuad Garuda Nusantara telah dikirim ke Qatar untuk menjalani TC selama hampir 2 pekan. Keputusan Indra Syafri untuk membuka pintu bagi pemain diaspora menunjukkan visinya yang inklusif, di mana talenta sepak bola Indonesia dimanapun berada dapat ditemukan dan dikembangkan. Hal ini sejalan dengan semangat Garuda Nusantara untuk menghadirkan tim yang kuat dan representatif, mewakili keberagaman dan potensi sepak bola tanah air. Panggilan bagi pemain diaspora juga dapat menjadi motivasi besar bagi para generasi muda yang memiliki mimpi bermain untuk Timnas. Dengan membuka pintu selebar-lebarnya, Indra Syafri berharap dapat menemukan bakat-bakat baru yang mungkin telah tersembunyi di berbagai belahan dunia. Pemusatan latihan pada bulan Maret menjadi fase krusial dalam persiapan Timnas U20 Indonesia. Sebelumnya, Indra Syafri pernah mengungkapkan rencana memanggil 2 pemain diaspora yang merupakan jebolan Piala Dunia U17. Keduanya adalah Wilber Jardim dan Amar Raihan Brkic. Media Amerika Serikat prediksi 3 pemain Timnas Indonesia bakal diincar tim raksasa Eropa. Media asal Amerika Serikat, ESPN, memprediksi pergerakan transfer pemain-pemain Asia usai Piala Asia 2023. Prediksi tersebut disampaikan di laman resmi ESPN. ESPN memprediksi para pemain di Piala Asia 2023 yang berpeluang hijrah ke tim elite Eropa. ESPN menyinggung perjalanan Timnas Indonesia di Piala Asia. Timnas Indonesia turun dengan rata-rata skuad termuda di ajang 4 tahunan tersebut. Skuad muda asuhan Shin Tae-yong tersebut sukses tampil menjanjikan. Timnas Indonesia sukses menembus fase gugur untuk kali pertama sepanjang sejarah Piala Asia. Skuad Merah Putih juga disebut bakal mendapatkan pengalaman berharga dengan rata-rata usia saat ini. ESPN menyebut ada 3 pemain Timnas Indonesia yang diprediksi bakal bergabung ke tim raksasa Eropa. 3 pemain yang dimaksud adalah Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Justin Hubner. ESPN kagum dengan perjalanan karier Marcelino Ferdinand bersama Timnas Indonesia. Di usia yang masih muda, Marcelino Ferdinand sudah mencatatkan hampir 20 caps bersama skuad Garuda. Pemain 19 tahun tersebut tak tergantikan dalam 4 pertandingan di ajang Piala Asia. Dirinya juga mencetak 1 gol saat Timnas Indonesia kalah lawan Irak. Berdasarkan data yang dihimpun oleh ESPN, Marcelino Ferdinand memimpin daftar tackle, take on, dan tembakan dari permainan terbuka. Marcelino Ferdinand saat ini tampil di KMS Kadeinze dan baru saja mencatatkan menit pertamanya sebagai pengganti pada pekan ini. Hal berbeda disampaikan ESPN saat membahas Ivar Jenner. Ivar Jenner tampil bersama Football Club Utrecht. Pemain 20 tahun tersebut juga tampil penuh bersama Timnas Indonesia selama Piala Asia 2023. Nama terakhir adalah Justin Hubner. Dia sudah tampil bersama klub kasta tertinggi Liga Inggris, Wolverhampton Wanderers. Justin Hubner sempat masuk daftar susunan pemain di tim utama Wolves, tetapi masih belum mendapatkan kesempatan main. Pemain 20 tahun tersebut saat ini jadi kapten tim Wolves U21 yang tampil di Premier League 2 musim ini. Bek Sassuolo merespons positif kabar dirinya diminati Shin Tae-yong dan bakal segera dinaturalisasi untuk Timnas Indonesia.
Sebelumnya dikabarkan bila Ryan Flamingo bakal jadi pemain yang dinaturalisasi terkini untuk timnas Indonesia. Kabar ini seperti dilansir dari media Korea Selatan, Best 11. Mereka melaporkan bahwa ada nama pemain berdarah Belanda yang bakal memperpanjang daftar pemain naturalisasi pada era Shin Tae-yong. Pemain yang dimaksud adalah Ryan Flamingo, seorang bek asal Belanda. Ryan Flamingo sendiri bermain untuk klub kasta tertinggi Liga Italia atau Serie A Sassuolo. Ryan Flamingo tengah menjalani masa peminjaman bersama klub kasta tertinggi Liga Belanda, yaitu Football Club Utrecht. Usianya sendiri baru 20 tahun dan berposisi versatil, tetapi paling banyak dipasang sebagai bek tengah. Tidak butuh waktu lama untuk kabar tersebut sampai di telinga Ryan Flamingo. Melalui akun Instagramnya, Ryan Flamingo terpantau turut merespons kabar tersebut. Ryan membubuhkan emotikon love serta bendera Indonesia dalam postingan tersebut. Hal ini dimaknai sebagai respons positif bila Ryan Flamingo bersedia dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia. Kebutuhan akan naturalisasi ini didorong oleh turnamen terdekat yang akan diikuti oleh timnas Indonesia. Turnamen terdekat yang akan diikuti oleh timnas Indonesia adalah Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada dua ajang tersebut, Shin Tae-yong memang diminta untuk mencapai prestasi untuk timnas Indonesia. Sudah ada beberapa nama yang resmi membela timnas Indonesia berkat kebijakan naturalisasi yang dipilih. Ada nama Sandy Walsh, Jordi Amat, Heine Patinama, Ivar Jenner, hingga Rafael Struijk. Belum ada tanggapan resmi dari Shin Tae-yong mengenai rencana naturalisasi Ryan Flamingo.